subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yaktubu adada abidin. Wa daharat dahin qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung ke pengajian kita yaitu halaman 10. 17 baris dari bawah ke atas. Dan jika ada air itu tiada terkaya ia daripada benda yang mukhalif. Air itu tiada terkaya, tidak bisa dipisah dengan benda yang mencampuri air itu. Air masuk benda atau bercampur suatu benda dengan air itu. Benda itu mencampuri air. Bukan air mencampuri benda. Jadilah tidak. Kalau air mencampuri benda, berarti benda itu sudah bertumbuhan. Lalu dicampuri air, dituangkan air. Itu namanya air ditumpah. Ini benda itu terjadi secara proses alamiah. Nah, itu dulu. Pada pertemuan dulu kita membicarakan seperti ibu-ibu membuatkan suami ibu yaitu kopi atau teh. Lalu air dari dulu, air panas air itu dibuat di gula. Di dalam gula ada semut. Berarti semutkah mendatangi air atau airkah mendatangi semut? Ini dipahami dulu. Air yang mendatangi semut atau semut yang mendatangi air? Air duluan. Nah, ini masalahnya. Air duluan. Air teh atau air kopi. Belum gula. Lalu gula diambil, air sudah duluan. Di dalam gula ada semut. Pertanyaannya, semutkah yang mendatangi air atau airkah yang mendatangi semut? Nah, ini beda hukum dengan gula pada dulu. Di dalam gula itu ada semut. Lalu dimasukkan air. Beda. Itu namanya air mendatangi semut. Beda dengan gula, ada semut, airnya sudah dulu. Lalu gula dimasukkan ke dalam air. Di dalam gula ada semut. Kalau gula ada semut, lalu dibuat di dalam air. Dibuat di air. Air, maka air itu boleh diminum. Kenapa maka boleh diminum? Karena si suci. Berunding suci ini. Nah, ini suci yang benar. Di dalam kitab Ihana Al-Qalibin. Nah, kalau ibu-ibu supaya berhati-hati, jangan sampai kita tersalah dengan suami. Bisa rumah tangga itu tidak terasa dan kita tidak menyadari itu suatu kesalahan. Tanpa disadari oleh ibu juga suami pun tidak tahu. Lebih aman bulan. Walaupun ada semut, tapi kita ada bersengaja meletakkan semut di bulan. Kalau kita melihat ada semutnya,
Kalau kita kadang melihat semutnya, karena semut ada di dalam gula, tanpa kita sadari gula itu ada semut. Ini masalahnya ini, jangan bersengaja semutnya banyak buat gulanya dulu, bukan seperti itu. Yakin nggak kita di dalam gula itu tidak ada semut? Ini andai kata memang ada semut di dalam gula, supaya aman buat di gula dulu. Setelah dibuat di gula, buat di tumpahan air hangat. Diaduk oleh suami atau diaduk oleh istri, itu oke. Diminum oleh suami, tanpa disadari, minum suami. Maka halal air itu diminum karena gula duluan, bukan air duluan. Nah ini masalahnya. Asal gula dulu. Ternyata di dalam gula semua. Nah ini kalimatnya itu. Tanpa kita sadari dan kita tidak bersengaja meletakkan semua di dalam gula. Semua kita dengan sendirinya ke gula. Nah kemudian kalau air berdahulu, air panas berdahulu, lalu kita buat di gula, ternyata di dalam gula ada semut, itu hukumnya membunuh semut, memasukkan semut ke dalam air hangat. Bulu dinaikkan memasukkan semut, bulu memasukkan gula. Kesalahannya kenapa gula lebih? Di situ hukumnya itu. Siapa yang hakun menghadapi semut di dalam air? Siapa? Karena gula berlebih, tabur hulu air hangat, masukkan gula, ternyata di dalam gula ada semut, maka hukumnya suami sampean gue tanggung bangkai. Disitulah kita tidak menyadari ada dosa kita sama suami. Anak suami kali membangkai. Tapi gue kalian tahu, bukan kalian tahu, Anda belajar cara mengolah air kotor. Alasan tidak tahu, tidak bisa, tidak mau belajar. Kalau Pak RW dengan alasan kalian tahu, lalu dimaafkan, boleh kalian tahu bahwa kalian tahu bahwa yang wajib, makanya lu bersedia. Itu kan? Tidak bisa. Makanya tutuplah ilmu dari buaya sampai liang. Nah, perintah menuntut ilmu ada dari buaya sampai liang lahat. Memang dalam Islam apabila tidak tahu dimaafkan. Tapi kenapa maka tidak nuntut ilmu? Kesalahannya di situ. Nah, makanya nuntut ilmu ini untuk menjaga diri supaya jangan bekerja yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Bekerja yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah ini masalahnya di sini. Nah kalau kita misalnya Bapak Ibu melihat semua muncul suatu timbulan, jangan diminum, buang dulu semuanya. Setelah dibuang semuanya, airnya diminum. Boleh, jangan airnya dibuang. Bangkai itu semua bukan airnya bernajis. Airnya tidak bernajis. Ini bicara bangkai. Ada semutnya, buang semutnya. Kalau banyak disaring dulu. Jujur, ulun bisa Bapak Ibu anak minum. Waktu itu diulang-ulang kopi susu. Lihat ada semut. Jadi kalau diminum-minum ini, ulun melihat. Tadi saya ditanyain, ini tadi gula atau semut kan? Tadi gula itu memang jangan Pak. Oh ada gula. Itu bang, buang semutnya. Tertinggal airnya
akhirnya tidak berkembang. Misalnya dia nolak lempeng wae, lempeng mana atau misalnya waktu madun pisang bercampur tepung, nah, cacat bubur dibuang rasa adonannya sampai cacatnya aja karena dibuang. Apa yang dibuang? Cacatnya aja yang dibuang. Adonannya ada apa? Nah, mungkin dia jijik. Apakah jijik itu menjadi hukum bagi mempengaruhi Allah? Jijik menurut kita, tapi tidak bermasalah menurut agama. Jijik menjadi hukum. Kita tetap pakai kacamata agama. Buang cacatnya. Teruskan mati dulu. Jangan dibuang. Sama semua tadi. Nah, jangan sama gulai halus, gulai kecil, cacat ganas, ada jadi masalah. Bijaksana ya Allah. Lagi yang maulah apakah kuat cacat mati dia buang cacatnya. Nah dibuang cacatnya atau kuahnya. Cacatnya karena dibuang atau kuahnya itu dibuang. Cacatnya dibuang. Kuahnya kan dihukum. Seperti itu. Bisa, guru bisa. Anak mau goreng pisang atau goreng ikan, rinjing. Bubur cacat langsung masuk ke minyak mau dirinjing tadi. Mau sampai masak tuh dikatakan dibuang cacatnya, minyaknya jangan dibuang. Nah, kita ini kan, tapi kulit melihat asal aja mau makan ke kucing ya sudah. Nah ini bisa terjadi. Kalau baik kadang-kadang kita yang hadirin ulun nih Bapak Ibu bisa berdiri hendak beli bentol tuh plastik. Aman. Satu kantong plastik bentol buat diakan seharga 20.000. Itu kapan-kapan banyak di rumah menggunakan bentol biarnya. Aman tuh kan bentol alam orangnya. Pokoknya dia cacat masuk ke dalam. Ngaruh sama cacatnya tadi. Kan kuahnya. Mana cacatnya tadi? Apa nih? Di kau dulu. Soalnya kenal cacatnya. Buang. Anak dibuang sini kuah semuanya. Jangan dibuang kuahnya. Cacatnya ada yang dibuang. Benar. Ada bapak. Oh itulah ada bapak. Untuk ulun melihat kalau dihukum orang lain. Nah, orang lain yang tadi berilmu ini nanti namanya berkah. Kasihan kawan pentol pada payung adalah. Karena dalam agama yang dibuang itu cacatnya aja. Tapi ketika Allah melihat tadi ada bisa dikuahi dari kualitas.
Walaupun kada mengapa, kada jadi kawai, kumpul mana? Kakak semua, tuh ya, ulang kalian, cacat kumpul. Pas kumpul kebetulan sendirian. Ada bapak-bapak lain, anu di kawat kalau ada cacatnya, sambil orang lain melihat, begitu. Nah, ada ikonnya cacatnya, buang, anu cacat lagi buang, cacatnya aja yang dibuang. Nah di sini, aku gur, nang kuahnya nang banyak tadi, nang di dalam tadi, jangan dikuahkan pakai impor. Nah, buat dia kantor itu anak-anak yang dibuat, jangan dibuang. Nah, ya. Terus buat dia, pukul itu tadi, sudah. Kuah tuh, kuah kan yang pintar dari kuah lagi. Nah, tapi pintar ulang dan jadi kuah itu. Makal guru ini bukan makal. Kalau melihat rasa rasa apakah ayo rasa ulung dari dihukum menjaga supaya mau berpikir tidak mau ulung dikuasai dari cacat yang masuk dari dalam cacat yang mati jangan dikuasai banget ambil punya dulu kuasainya lagi sini lu mau wayangan kesehatan sholat dan jadi obat jadi nama apa ya kuat ini kan sudah dibuat ke dalam plastik lah sausnya kan soalnya di taman pemuda-pemuda berdua tiga berempat anggaran tidak pintu dalam hati membakas kuat cocok gitu dalam hati paman senyum ulun ulun senyum ulun kemudian pulang ke rumah tinggal pulang ke rumah lalu ulun berangkat lagi melihat paman itu bertutupan. Paman, kenapa? Digulung kemanakan hari semuanya. Lupa lagi. Kas kuat cacat. Kan cacat itu kan gak hancur. Ya kan? Nah ini hukum. Tapi ini kalau di tempat orang ada pahami hukum, ini dikalahkan macam. Siapa yang sengaja cacat itu masuk? Nah itu masalahnya. Jangan jijik menghancurkan hukum. Jijik menurut kita, bukan jijik menurut agama. Nah, lalu Bapak Ibu, ini kembali. Ikan, ini kita akan membahas ada hubungannya. Ikan atau iwak buruk, iwak busuk. Nah, lalu iwak busuk itu kalau dia kayak busuk naik, dibagi pulang. Atau iwak busuk itu ada dua-duaan. Kalau dibagi diuyahi, dibuat. Ada iwak tumpah itu buruk. Lalu ditukari orang. Minta maaf. Kada pian kalau pian kada tahan kada sembayangkan. Nyokong. Caranya ditukari. Mana iwak buruk, Bapak Ibu maaf lah. Berulat iwaknya. Iwaknya berulat. Dibuat dalam rinjing katakan iwak ulatnya itu. Punya jangan dibayangkan. Mau bayangkan, mau kaget. Bukan mau bayangkan, untuk berbeda. Bayangkan pada. Nah kalau tukan, anunya itu lah. Ulatnya itu. Paratanya. Iwak itu dimakan boleh kada berulat tadi ada dah hukum teman mau boleh ya boleh kan iwak itu jadi bangkai suci nggak bangkai ikan suci bangkai itu tiga yang suci bangkai ikan bangkai belalang bangkai manusia suci
siapa yang mengatakan najis? Nah, karena ulat tadi dari bangsa yang suci, ulat tadi suci. Nah, ini kalau perempuan berarti maka minta maaf, ikan yang buruk-buruk yang busuk tadi baik gue kalau digoreng. Karena bangkai ikan suci, ulat yang muncul dari ikan suci. Nah, ini. Jangan kita jijik, ya aku ada makan inti yoknya ulat. Tapi tidak mau mengontrol suci. Kita bicara hukum bagi itu. Nah kita takutkan ini, kita jijik jadi hukum pada orang lain. Berarti kita merusak hukum. Menurut kita jijik, menurut agama tidak jijik. Nah, yang jijik itu Bapak Ibu seperti bekicot, itu berlendir, itu jijik menurut agama. Tidak boleh dimakan karena jijik. Bekicot tidak boleh dimakan karena jijik menurut agama. Binatang yang jijik menurut agama tidak boleh dimakan, bukan jijik menurut kita. Nah, ini bedanya di sini. Kalau jijik menurut agama jangan dimakan. Kalau jijik menurut kita silahkan makan. Tetap yang unggul agama. Ini masalahnya Bapak Ibu. Supaya kita yang hadirin jangan terpengaruh dengan seseorang yang dia memunculkan jijik sedangkan agama tidak jijik. Orang berkeringat Bapak Ibu, berkeringat badannya, mungkin bersih-bersih, gotong royong dan sebagainya. Sampai waktu azan dia berwudu sembahyang dia dalam keadaan berkeringat, berbau keringatnya ini apa hari-hari makan jengkol sama apa namanya itu petahe, misalnya hari-hari jengkol dan petahe berbau keringatnya ini contoh. Berwudu dia, sembahyang dia, padahal dia berkeringat badannya. Pertanyaannya, sah dan bayang? So, walaupun berkeringat, karena keringat itu bukan najis. Jadi masalahnya, bagi punya ada beradab Allah Ta'ala. Masalah adab lain lagi. Bisa dia menjaga waktu sembahyang, walaupun dia berkeringat, tapi tetap sembahyang karena keringat bukan najis. Bisa itu terjadi Bapak Ibu. Kalau dia mau mandi, Pak Ibu niatnya mandi karena dia sembahyang, sedangkan dia bekerja lagi. Seperti misalnya buruh, misalnya, angkat kaum besar berkeringat dia. Contoh buruh misalnya. Ada minta maaf yang hati-hati. Orang keringatnya berbau, bisa berbau. Bau dari keringat bukan najis, karena keringat itu bukan najis. Itu masalahnya. Sembahyang dia juga gimana? Dia lewat, Bapak Ibu, atap berbau keringat. Mungkin dari biasa minum jamu atau menguruk atau yang belum, atau dia makanannya agak hangat sedikit, barang. Nah, akhirnya Bapak Ibu berbau dia belum apa-apa berkeringat. Lalu dia berwudu, sembahyang dia sok sembahyangnya karena bau keringat tidak najis, sebab keringat tidak najis. Jelaskan lagi Bapak Ibu. Nah ini mimisan tapi bukan darah orang tua. Nah maaf, mimisan. Nah, atau nih telinga nih
pilihan apa namanya corekah Allah pilihan curik dengan sahabat sebayangnya karena mimisan di sini kita najis dan bukan darah. Kalau di sini tapi gurih berbau, bau dari suci tidak najis. Jelas ya? Nanti kata guru lalu jadi guru sejijik apapun menurut manusia, tapi tidak jijik menurut agama. Terangkan. Pertanyaan lagi nanti. Air mani sperma suci enggak? Ada pertanyaan, guru Udin bolehkah meminum sperma? Boleh enggak? Sperma najis. Maksud kalau mau minum, boleh enggak? Nah, bingung. Ibu-ibu boleh enggak? Kita bicara hukum, boleh enggak? Suci sperma itu, tapi jijik. Jangan diminum. Sperma itu suci. Kita suci. Sperma itu suci. Dia keluar dari sumber, dari saripati makanan yang dimakan. Oh, ini Bapak Ibu pengajian sering di mana di kampung pengajian dua. Oh, pertanyaan ini Bapak Ibu. Pertanyaannya yang begitu-gitu mencari kita punya kamu bahwa sperma itu suci, dialah lahir dari keluar dari sumber, maka sperma itu kalau diminum tidak boleh, jijik bukan najis, jijik menurut agama, walaupun tidak najis, yang dimojokkan jijiknya bukan najisnya, karena tidak najis. Kalau najis mah tidak jijik, boleh nggak diminum? Najis tapi tidak jijik, tetap tidak boleh walaupun tidak jijik, tapi najis tetap tidak boleh. Nah, ternyata Bapak Ibu ini kesimpulan, tidak boleh kita memutuskan sesuatu oleh kita menurut agama. Mari kita mengambil Bapak kita kembali lagi ke kitab, bukan kembali ke laptop, kitab. Jika ada air itu tiada terkaya, ia daripada benda yang mukhalif. Benda mukhalif itu beda dengan mujawir. Kalau mukhalif sulit dipisah, kalau mujawir bisa dipisah. Nah, ini mau digaris bawahi. Membaca kita kalau tidak mengerti istilah garisah rusak. Mukhalif itu tidak bisa dipisah, mujawir bisa dipisah. Nah, ini perbedaannya. Al-mujawiru yumkinu tasmuhu wal mukhalifu la yumkinu tasmuhu. Harus paham karena bukan ini istilah. Mujawir bisa seperti lumut bahwa itu namanya mujawir, karena kita melihat ada banyunya, ada lumutnya. Banyu itu bukan dari lumut, lumut itu pun bukan banyu, tapi kita melihat tercampur lumut dengan banyu, tapi kita lihat masih terpisah, namanya mujawir. Kalau muhalif seperti semalam itu air keruh atau air nakak-nakan mandi lalu lumpur
Itu namanya mukhalif. Kita teruskan. Mukhalif tadi ingat sulit diucapkan. Makanya tiada terkaya dia daripada benda yang mukhalif, yakni sukar, sulit. Memeliharakan ia di dalamnya. Sulit kita membedakan lagi karena sudah menyatu dengan air ini. Seperti air kopi ini mukhalif namanya. Atau kalau lagi dipisah antara air dengan kopi, namanya mukhalif. Kalau misalnya Bapak Ibu dibeli putih ini dibuat misalnya apa namanya dibuat tidak kenapa lah dibuat. Nah, yang ini tisu. Tisu ini kan kamu jual Bapak Ibu sedikit ya. Nah, tinggilan namanya tisunya. Nah, tisunya tuh itu namanya mujawir, bukan mukhalif. Nah, itu perbedaannya. Nah, ada apa tisunya? Tapi guru kertas sekarang ada kimianya, guru ada masalah, guru ambil aja langsung guru pelajari. Apa lainnya? Guru bilang itu karena teman bersih juga dulu kan juga dulu. Nah, itu kembali kita. Nah, tadi kan perbedaan kalau itu namanya adalah mujawir. Ini muhal. Kita teruskan jamnya sudah sedikit lagi. Kemudian sukar tadi memeliharakan air itu daripada yang bercampur tadi. Seperti, nah ini masih seperti adalah benda yang mukhalif itu lumut. Nah, lumut itu kan mujawir tuh. Tapi karena lumutnya hancur, maksudnya itu ini ada yang hancur. Lain lumut yang nempel itu mujawir. Nah, terus kita teruskan dulu. Seperti tadi lumut atau kembang yang ada sedia di dalam air yang luluh lantak. Nah, ya kalau luluh lantak itu apa? Hancur. Nah, ini nih yang dibahas di sini. Kalau kada hancur, mujawir. Tapi kalau luluh lantak, maksudnya hancur, namanya dari kembang. Nah, kemudian luluh lantak ia di dalamnya air atau garam laut. Nah, garam laut. Memang garam dari mana? Ya, kalau bisa garam dari laut, itu namanya mukhalif. Karena laut itu air kan asin. Atau lumpur di dalam air ada lumpur diaduk lumpur itu namanya mukhalif. Lumpur atau daun kayu yang gugur ia dengan sendirinya, daun-daunan guguran kebanyakan itu dengan sendirinya luluh lantak ia di dalamnya, hancur juga baru dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita sayang kalau kita bahas panjang lebar ini masih masalah air yang di dalamnya itu campuran yang disebut bohong. Belum bijaksana dengan waktu. Supaya yang tergesa-gesa apa namanya itu mengantar anak dan sebagainya beraktivitas. Kemudian kita minggu depan kita share tanya umur ketemu lagi insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم واعف عني يا كريم واعف عني يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله